Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, konten kreator pemula ya. Di hari yang cerah ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan beberapa pertanian sayuran yang saya tanam ya. Dan nanti akan saya jelaskan juga beberapa hari masa panennya ya. Oke, kali ini akan saya spill dulu, yaitu dan yang ini adalah kangkung cabut ya. Kangkung cabut ini relatif sayuran yang bisa dikatakan cepat sekali ya masa panennya ya. Kangkung cabut ini berkisar antara 18 sampai 20 hari sejak tanam ya. Nah, ini adalah usia kangkung di usia kisaran 10 harian ya. Ini 10 hari lagi insya Allah bisa untuk dipanen ya. Ini berada di depan rumah ya, atau di depan halaman rumah. Ini saya tanemin kangkung cabut ya, tuh teman-teman semua ya. Nah, kalau yang ini adalah tanaman timun ya teman-teman ya. Timun ini relatif lebih lama ya untuk menuju masa panennya ya, yaitu di kisaran 45 harian. Nah, kalau yang ini adalah bayam cabut ya. Bayam cabut juga sama kayak kangkung, yaitu di usia 18 sampai 20 hari ya. Kalau yang ini adalah tanaman timun, tapi ini belum muncul ya, karena baru saya tanemin sekitar 2 hari yang lalu ya. Ini adalah kangkung ya. Ini berada di pekarangan rumah ya teman-teman semua ya. Ini saya manfaatkan lahan yang ada, yaitu untuk menanam berbagai macam sayuran ya. Saya itu menanam sayuran itu ada 4 macam ya teman-teman semua ya. Ini dari kangkung cabut, bayam cabut. Nah, ini adalah kacang panjang ya. Tuh, kacang panjangnya sudah mulai tumbuh ya. Ini belum saya kasih tiang atau belum saya kasih lancaran ya. Mungkin beberapa hari lagi akan saya tanami, akan saya pasang, yaitu tiang-tiang, atau dalam bahasa Jawanya itu adalah lancaran ya, baik menggunakan bambu atau menggunakan pohon singkong ya. Nah, ini yang saya tanemin tadi pagi ya teman-teman saya, kacang panjang nih. Udah saya bentuk bedengan dan udah saya alirin air ya. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari lagi bisa muncul ke permukaan ya. Nah, ini adalah kacang panjang ya teman-teman semua ya. Ini alhamdulillah sekali teman-teman semua ya. Hari ini airnya sangat melimpah ya, sehingga saya alirkan ke sawah ya. Tuh, airnya melimpah. Jadi saya alirkan ke areal pertanian ya, agar tanahnya itu enggak terlalu panas. Karena di kampung saya itu termasuk udaranya itu cukup panas ya teman-teman semua ya, karena saya tinggalnya mendekati dataran rendah ya, jadi udaranya sangat nggak terlalu panas sih, tapi panas. Nah, itu adalah tanaman bayam cabut ya, itu adalah pisang. Tuh teman-teman semua ya, lahan pertanian yang saya tanemin 4 macam sayuran ya. Ini adalah kangkung cabut juga, kangkung cabut. Ini tanahnya kering ya teman-teman semua ya, tapi di kanan kirinya ada air yang mengalir ya. Ini kalau nggak sore pagi itu saya cipratin air ya, ke sininya itu saya cipratin air pakai tangan ya. Kalau jam segini itu kering ya, karena cuacanya itu panas ya teman-teman semua ya. Tuh, cerah sekali cuacanya. Nah, itu aliran airnya dari situ ya teman-teman semua ya. Ini aliran dari sungai kecil yang ada di situ. Oh, sebelah sono airnya mengalir, saya alirkan ke sini ya. Ini alhamdulillah sekali, ini mungkin nggak ada yang pakai airnya, jadi saya alirin ke sini itu. Tuh, alirnya seperti itu ya teman-teman semua ya. Tuh, berkelok-kelok. Tuh, berkelok-kelok sampai ke sono. Ini adalah
tanaman kacang panjang ya. Tuh, ada yang sudah numbuh. Kalau yang sebelah sana itu baru saya tanamin kemarin ya. Jadi belum kelihatan pertumbuhannya ya. Kalau yang ini sudah numbuh ya teman-teman semua ya. Ini tinggal dirawat, nanti dikasih tiang atau lanjaran. Nah, ini adalah timun ya, tapi belum numbuh. Mungkin harus nunggu beberapa hari lagi ya agar bisa kelihatan pertumbuhan timunnya ya. Ini kacang panjang ya, kacang panjang. Kacang panjang. Enak ya teman-teman semua ya, kalau airnya itu bisa ngalir terus tiap hari begini. Jadi tanahnya itu enggak terlalu panas ya. Karena yang namanya sayuran itu kan harus berada di area yang sejuk sebenarnya ya. Karena habitat aslinya sayuran itu kan berada di daerah yang sejuk ya. Nah, ini adalah bayam cabut. Kalau di sebelahnya itu adalah talas ya. Tuh, tanaman talas. Talas ungu ya. Kalau talas itu juga nunggu panennya itu relatif lama ya, antara 7 sampai 8 bulan baru bisa dipanen. Makanya saya itu menanam sayuran, karena sayuran itu kan kalau bayam sama kangkung 20 hari, kacang panjang sama timun itu kan di kisaran 45 hari. Jadi hanya sebulan setengah ya teman-teman semua ya. Beda jauh dengan talas. Talas 7 sampai 8 bulan. Apalagi kalau pohon sengon ya, pohon sengon itu harus nunggu 5 tahun lebih ya teman-teman semua. Ini pohon sengon, itu sebelahnya pohon pisang. Kalau saya itu kan orangnya pinginnya itu yang cepet ya, makanya saya menanam sayuran biar cepet bisa merasakan panen ya, dan bisa mendapatkan cuan atau bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Tuh, airnya mengalir ya teman-teman semua ya. Jadi tanahnya itu enggak terlalu panas ya, agak sejuk. Ini sudah berbentuk bedengan ya teman-teman semua ya. Nah, ini yang saya tanemin tadi pagi ya. Nah, ini saya tanemin tadi pagi, yaitu kacang panjang. Oh, kacang panjang saya tanam tadi pagi. Ini biasanya itu kisaran 3 harian lah, 3 hari sampai 4 hari nanti bisa muncul ke permukaan ya daun dari kacang panjang ya. Kalau yang itu sangat disayangkan sekali, yaitu adalah kangkung yang kelewat umurnya ya, makanya besar-besar segini. Makanya nggak saya cabut ya, karena udah nggak laku kali dijual di pasaran ya. Paling bisa itu buat pakan ternak ya, baik kambing atau sapi atau kerbau ya. Biarin saja, itu nanti akan saya kasihkan orang yang melihara kambing. Oh, teman-teman semua ya, kelihatan kan airnya mengalir berkelok-kelok ya teman-teman semua ya. Ini saya bentuk bedengan kecil-kecil ya, karena buat tanaman kacang panjang. Nah, ini yang sudah numbuh ya, ini sudah berusia beberapa hari. Ini juga sama, sudah numbuh. Tuh, airnya mengalir. Ini timunnya belum kelihatan ya, karena baru saya tanam beberapa hari yang lalu. Nah, kalau yang itu adalah kangkung. Itu kangkung itu juga enggak sampai 10 harian lagi udah bisa dicabut dan udah bisa dijual. Itu teman-teman semua ya. Jadi berbentuk bedengan seperti ini ya. Jadi airnya itu berada di samping dan enggak ke tengahnya ya. Karena kalau ngalir ke tengahnya itu, ke tengah petakannya itu, sayurannya nanti malah justru enggak bagus ya. Nanti pohonnya itu akan layu. Makanya biarpun airnya mengalir ya, itu tetap aja di samping bedengannya ya, jangan sampai ke tengah-tengah ininya sayurannya, karena nanti bisa layu. Tuh, bentuknya seperti ini ya teman-teman semua ya, bentuk bedengannya ya. Jadi satu petak ini saya bikin 3 bedengan, ada juga yang 2 bedengan, tergantung dari bentuk petakannya itu ya. No. Karena tadinya ini adalah ditanemin singkong dan pohon sengon tuh. Jadi akarnya itu masih ada di tengah ya, makanya bentuknya beda-beda ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya teman-teman semua ya. Karena saya ngikutin bentuk akarnya ya, karena nggak mungkin ini
karena harus melalui proses kalau mau diratain semuanya biar bentuknya sama.